Saya mau bersaksi. Pada itu saya jadi belum sempat ya, tapi berhubung karena murahan Tuhan, nanti di akhir kesaksian saya kesaksian saya kebaikan Tuhan dan pertolongan Tuhan dari masa saya terpenjara, dari awal saya di penjara ya. Kasus saya pelanggaran perlindungan anak perempuan Indonesia ya. Artinya saya melanggar, saya berhubungan dengan seorang gadis yang berumur 17 tahun, dan pada waktu itu dia bersedia untuk hidup dengan saya. Artinya dia mau menjadi istri saya. Begitu saya dengar dia mau menjadi istri saya mau lari. Saya mau lari ke Siantar bulan 12 waktu itu, bulan 12. Saya minta kepada saya biar saya di satu jemaah Lampung untuk diberkati gitu ya. Tapi nggak ada gereja karena bulan 12, jadi Natalan Januari ya, kalau saya Januari lah nanti bisa diurus gitu. Ya nunggu bulan Januari uang saya habis tanggal 24. Ini hari Natal ya, biasa hari Natal di tahun baru kita dapat rezeki banyak karena konveksinya kita yang apa. Jadi saya kembali ke Medan. Si perempuan udah sebenarnya udah melarang, jangan usaha nggak punya duit nggak apa-apa kita di sini. Di mana nggak punya duit mau makan kan gitu. Saya kembali ke Medan tanggal 25 siang. Rupanya orang tuanya udah lapor polisi udah kasih musuh. Langsung saya tangkap, baru saya keluar ke komplek langsung ditangkap jam 1 siang. Sudah saya ditangkap, langsung dibawa ke penjara. Saya marah, otomatis saya marah. Kalau kemudian panas otak saya, masa gara-gara perempuan ini saya di penjara gitu. Terus saya nggak terima lagi dalam batin saya. Tanggal 7 Januari di Poltabes, saya mimisan itu keluarkan ada hidungnya. Tapi ini bukan hanya sekedar ini macam keran air ya. Saking panasnya otak saya, macam keran air dua-dua. Itu keramiknya warna putih gini di Poltabes. Jadi yang mau saya katakan kepada saudara-saudara yang pengguna narkoba, saya pengguna narkoba. Darah saya itu kotor, warna hitam kan, di lantai itu. Dan satu lagi, nembak dia terus mengental macam agar-agar, dan berapa senti panjangnya, saya tarik, nyemprot lagi, nyangkut yang kiri. Saya tarik, nyemprot lagi, berulang-ulang. Sampai saya berpingsan, terjatuh. Kawan-kawan mencerita panggil polisi, ini dulu lewat darah juga. Jadi langsung saya dibawa polisi, terima kasih Pak polisi. Saya dibawa ke rumah sakit Bayangkara. Di dalam perjalanan yang ada di dalam hati saya, tolong saya Tuhan, hanya itu aja. Karena saya buat pingsan doyong, tolong saya Tuhan, tolong. Itu sepanjang jalan yang ada saya ucapkan, tolong Tuhan, Tuhan begitu. Sampai di rumah sakit tahap yang dilakukan, saya tidur lupa saya 3 hari saya operasi katanya. Terus dioperasi. Kebaikan Tuhan terjadi. Saya tidak dipungut uang 5.000 pun untuk biaya operasi, dan pertolongan Tuhan terjadi. Saya sehat sampai sekarang. Kemudian 2 minggu saya di rumah sakit. Saya kembali ke Poltabes, dan bulan Maret 2022 saya dikirim ke Rutan Tanjung Gusta. Tapi di dalam benak saya masih takut, masih pala, emosi juga. Kok perempuan begini? Dia katanya cinta, kok nggak berani memperjuangkan saya gitu. Kok lawan saya orang tuanya, bukan polisi juga. Jumper bilang, kamu nggak masalah kalau si perempuan berani mendukung kamu bisa bebas ini, itu seperti itu. Lawanmu adalah orang tuanya gitu. Jadi saya malah dengan si gadis, kok nggak berani bela saya gitu. Jadi emosi. Jadi saya hubungi kawan saya ada yang paling bandel, Indra Patmatian, dia gampang bikin skenario gitu.
Jadi saking emosinya saya dendam, mau saya tulis seperti itu lagi narkoba segala macam gitu lah. Tapi beruntung nggak terjadi. Ketepatan tahun saya itu ada di luar daerah, jadi nggak terjadi. Terima kasih Tuhan nggak terjadi seperti itu. Sesudah berjalan beberapa waktu sidang, tentunya sidangnya sidang sampai bulan 6 pertengahan saya diputuskan bersalah dan dihukum 8 tahun subsidi dari 1 bulan. Wah, di situ saya tambah parah. Gimana itu mikirkan 8 tahun 1 bulan, gaji perempuan 8 tahun 1 bulan, orang membunuh 8 tahun kan gitu. Ini perempuan bukan yang saya paksa, maksudnya suka bukan saya tolong gitu kan, cuma saya rasa panjang nggak terima gitu ya, nggak terima lah seperti itu. Yang paling sebentar adalah kalau siang boleh lah ini berbau sana bilang waktu ya. Yang paling saya takutkan ketika tutup kereng jam 7 saya sesak bernapas, nggak bisa bernapas sedikit kali. Aduh, mati. Pikiran saya langsung ke hukuman aja. Gimana jalannya 8 tahun? Itu dari pertengahan bulan 6. Kebaikan Tuhan terjadi. Kebaikan Tuhan terjadi pada saya. Tuhan ngasih ingatkan kepada saya seperti ini. Saya ngomong pada diri saya sendiri. Maaf, saya bukan menceritakan orang lain bukan. Tapi memang itu yang terjadi. Keingatan saya adalah saya bilang pada diri saya, kau ingat si A? Saya bilang si A. Di kampung saya, tidak berapa jauh dari orang tua saya. Kau ingat si A? 2014 kalau masalah, lah itu kenal. Gak usah bilang nama ya, saya kenal. Dia masalah narkoba pernah hukum 6 tahun. 2 tahun dia sudah pulang bungkus. Ya tahu ya orang bungkus ya. Terus kemudian yang kedua si B, saya sebut si B. Saya teringat banget. Ini masih lajang. Kenal juga ya. Umurnya nggak sampai 30, tapi memang dia tulang punggung keluarga. Dia kasus narkoba, belum diputuskan dia sudah pulang, bungkus juga. Terus saya bilang sama saya, kau mau seperti itu? Kalau mau kau seperti itu, pikirkan aja hukumanmu gitu, saya bilang kepada diri saya. Kemudian saya bilang, saya teringat, ini mau akhir bulan ya, bulan 6, dan saya teringat pada bulan anak saya tetap 1 tahun. Dan saya teringat buku seperti ini ada 3 buah di dalam laci meja di rumah saya. Terus pulpen banyak, kalau di laci saya banyak pulpen karena saya hobi. Kalau saya kemana-mana ada pulpen saya beli, saya taruh di laci meja saya. Jadi saya telepon anak saya, anak bawa buku. Tuhan seperti ingatkan saya gitu ya, itu loh perintah Tuhan. Saya ingat, nak bawa bukunya sama pulpen seluruhnya yang di laci meja bapak, bawa sama beli Alkitab 1. Ya, bahwa bulan 7. Jadi sepertinya Tuhan mengingatkan saya, Tuhan jangan bosan kau pikirkan hukuman, tulisi aja firman Tuhan. Jadi di tengah kamar saya tidur, saya setrek di paha, di atas paha saya tulis di sini ya. Itu saya kerjaan saya tiap malam. Bulan 7 mulai tenang cara bernapas. Ini cerita malam. Kalau siang kita bisa keluyuran kemana-mana, jadi nggak terpikir kali itu mah. Mulai tenang, akhirnya tenang 1 bulan Agustus saya sudah tenang cara bernapasnya. Akhirnya di depan kamar saya itu ada pos pegawai yang nggak dipakai lagi. Saya pindah ke sana. Jadi pagi, malam udah nggak lagi karena remang-remang dan jadi sakit mata saya sekarang. Jadi saya pindah ke sana. Ke bulan 9 saya suruh anak saya beli buku seperti pas seperti bukunya, beli 1 lusin. Tapi saya sudah berganti, saya tidak mau lagi menulis, jadi pagi sampai sore saya kerjakan terus, saya kerjakan, tapi masih ada rasa dendam, rasa marah tadi terhadap si perempuan dan orang tuanya masih melekat di otak saya. Ketika saya mulai menulis itu dari perjanjian baru sampai yang ketiga buah buku kalau nggak salah itu sampai Lukas ya, sampai Lukas. Tapi nulisnya saya nulisan tepat tuh, tidak TDK lain dan
dan pakai lambang ini aja Bu. Jadi tulisannya bisa cepat seperti itu ya. Kemudian datang bulan 9, saya pesan buku seperti ini Bu, ini sudah habis ya. Terus terang Tuhan ingatkan saya nggak dapat tulis perjanjian baru, perjanjian lama mungkin nggak gitu. Terus saya tulis kembali perjanjian baru, perjanjian lama. Saya tulis, tapi masih ada juga dendam terhadap perempuan itu. Marah saya kan masih ada, tetap lengkap. Jadi dari di awal saya menulis perjanjian pertama, saya dikasih firman, itulah baiknya Tuhan. Saya dikasih tunjuk satu firman Tuhan. Itu di kisah mengisahkan Yusuf, cerita Yusuf kan, yang menjual saudaranya ke Mesir itu boleh dibuka Alkitabnya Kejadian 50 ayat yang 20. Saya liturgikan kan, boleh aja dibaca dalam hati. Kitab Kejadian 50 ayat 20. Merancangkan yang baik, tapi aku merancangkan yang baik. Bunyinya firman Tuhan, memang kamu telah merencanakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah merencanakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi itu saya hafal sampai sekarang. Itu yang membuat saya nggak dendam lagi, nggak marah. Yusuf yang dijual saudaranya, dia nggak marah. Padahal saudaranya mau hijrah ke Mesir. Sudah ketakutan ya, bukan? Sudah ketakutan pertama. Padahal penguasa Yusuf kan ketakutan. Tapi itulah Yusuf firman ini, dia mengatakan pada saya bahwa saya harus legowo gitu. Dia pemimpin bilang legowo itu saya maksudkan. Jadi saya sejak itu saya dapat firman itu, saya nggak dendam lagi. Ya sampai sekarang pun saya nggak dendam lagi. Mungkin kalau ketemu suatu saat sama orang tuanya, saya akan salam. Terima kasih membicarakan saya bisa bertobat di penjara. Berlanjut terus saya nulis sampai di 2022 ya, 2026 bulan 6 2023 mujizat terjadi. Saya lagi harus tulis, datang seorang tahanan yang saya kenal, yang tidak sama sekali saya kenal, dan kamarnya di mana saya tidak tahu. Dia datang kepada saya, ini isi 300, yang datang dia isi 500 seperti ini. Begitu kalau dia 2 kali dia itulah beli kayak ini katanya. Dia jual sama saya 150.000. Ketepatan saya gak ada duit. Tapi waktu dia nawarkan sama saya, jantung saya debar, nggak tahu. Jantung saya debar nengok begitu. Karena kenapa? Selama saya sekolah jadi sendiri nggak pernah nengok buku lagi isi 500 seperti itu. Ya nggak pernah saya. Dan itu sampulnya kayaknya tempahan bukunya. Di penjara bisa ada orang jual seperti itu sama saya kan? Nggak tahu saya dari mana. Jadi itu yang mujizatnya. Tapi saya nggak beli saya jawab itu apa saya kayak gini, ketepatan ini banyak buku gini yang belum saya kayak buku pakai seperti ini gitu ya. Jadi saya nggak butuh itu saya bilang. Tapi itu berdebar jantung saya tahu, itu berdebar. Satu bulan kemudian datang lagi. Matanya pertama dia bilang 150.000. Saya nggak beli ketepatan, memang duit saya nggak ada. Oke. Yang kedua dia bilang berapa itu sebulan kemudian dia bilang turunkan 100.000. Enggak, saya nggak pakai itu saya bilang. Oke, saya pakai gini, saya bilang tinggi lagi ya, tapi tetap debar-debar jangan debar gitu. Rupanya sesudah itu seperti itu Tuhan bilang gini sama saya bilang juga pakai saya, ambil buku itu. Sesudah nanti selesai kau tulis ulang, tapi jangan singkat-singkat lagi gitu. Itulah ngomong saya sendiri. Bulan Agustus dia datang, bayar 50.000 aja, seminggu lagi aku bebas. Ya. Saya cari dulu, saya bayar kan. Kemudian selesai buku yang seperti yang nuliskan, selesai bulan 10 2023, bulan 10 akhir ini 2023 selesai. Ada 30 lebih salah 32 buku seperti ini. Kemudian saya istirahat dulu, saya olahraga. Saya kan gini bukan. Jadi awal saya ketangkap, saya nggak pernah olahraga, menulis saja. Kemudian sudah selesai ini,
olahraga 1 bulan. Itu tadi sudah di tangan saya. Ada sudah. Tanggal 25 saya ingat pas 2 tahun saya 2023 ya pas saya 2 tahun. Tanggal 26 saya mulai menulis balik. Sekarang di sana saya titip di bukunya nggak mau pulang di jadi Ustaz ada kirim kemari. Jadi saya titip sama saya kasih lemari. Saya masuk ke sini jaga bukunya mesti dijaga. Kemudian saya ulang balik buku itu berjalan. Satu lanjutannya punya 2. Ini di sini, habisnya di sini. Saya dikirim buku kemarin tanggal 17 Maret saya dikirim kemarin sampai malam di sana. Kemudian pengarahan sama Pak Kalapas itu Pak Raymond. Jadi siapa ada pertanyaan saya tunjuk tangan Bu, kebaikan Tuhan terjadi. Kalau saya masuk karantina di sini Bu, gimana saya bisa tahan dari ini? Saya nggak keluar rumah kamar, stres, sempat saya stres. Kemudian dikasih kesempatan bertanya sama Bapak Raymond, saya tunjuk tangan. Pak, saya minta tempat, saya bilang. Tempat apa? Saya menulis Alkitab, saya bilang. Tulisnya, tulis namanya. Jadi dari malam itu saya nggak masuk karantina. Saya langsung masuk di kamar tampil gereja. Terima kasih puji Tuhan bertemu dengan saudara-saudara seiman. Jadi saya tidak terganggu. Saya menulis Alkitab sampai sekarang belum siap. Bulan semalam saya bilang Bu, saya bulan 11 kesaksiannya. Maksud saya tunggu selesai dulu baru saya bersaksi. Ternyata sampai sekarang Bu, kebaikan Tuhan terjadi juga. Kemungkinan saya pulang awal bulan 11 dapat tanggalnya nanti nyari dapat tanggalnya. Maka saya sekarang bersaksi itu karena saya jadikan itu bulan mampu saya bulan 11 bersaksi. Tapi saya cepatkan belum selesai saya sudah bersaksi. Kalau ini tidak selesai, saya bebas akan saya lanjutkan. Dan suka dukanya buku menulis Alkitab ini terjadi di tahun banyak. Beberapa kali saya dengar seperti ibu ngomong, karena di penjaranya kok kerja ini memang nggak sama saya bilang. Ada yang lewat gitu, karena di penjara itu kerjanya gitu. Itu seperti itu sakit kali bu, memang. Saya kerjanya di mungkin ya, karena di penjaranya kok kerja betul, karena di penjara. Tapi saya niat, saya tambahin, jangan hanya karena di penjara, di luar pun akan saya belajar terus. Terima kasih. Kemudian Tuhan berkati, semoga kesaksian saya dapat menambah kegampangan kita, Tuhan kita membuka. Amin.